Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas KD 2024. Kami di sini akan mempresentasikan judul alat NMR atau Nuclear Magnetic Resonance. Kami dengan anggota kelompok yang pertama ada Airin Maulidia Aprilia dengan 3 digit NIM terakhir 097, Aurelia Nur Azahra dengan 3 digit NIM terakhir 103, Maya Hefdia dengan 3 digit NIM terakhir 104, Rosida Yuniar dengan 3 digit NIM terakhir 109, dan saya sendiri Rizkina Swastika Yuki Setiawan dengan 3 digit NIM terakhir 119. Apa sih NMR itu? NMR atau Nuclear Magnetic Resonance itu teknik analisis yang memanfaatkan sifat magnetik inti atom seperti 1H atau 13C. Sampel ditempatkan dalam medan magnet kuat dan diberi puls gelombang radio, menyebabkan inti atom menyerap energi dan beresonansi. Sinyal resonansi ini diubah menjadi spektrum yang berfungsi sebagai sidik jari molekuler, mengungkap struktur dan sifat molekul secara detail. Baik, di sini ada prinsip dasar dari NMR. Itu terletak pada sifat spin inti atom. Inti yang memiliki spin seperti proton akan bertindak seperti magnet batang kecil. Dalam medan magnet luar yang kuat, magnet-magnet kecil ini dapat berorientasi searah atau berlawanan arah untuk menciptakan dua tingkat energi yang berbeda. Ketika sampel diberikan radiasi frekuensi radio dengan energi yang tepat sesuai dengan selisih tingkat energi ini, maka inti atom akan menyerap energi dan mengalami resonansi. Frekuensi resonansi ini itu sangat khas dan bergantung pada kekuatan medan magnet. Di sini ada fungsi NMR. Yang pertama itu dapat menentukan struktur molekul senyawa organik dan anorganik yang memetakan hubungan atom dan mengidentifikasi produk reaksi. Yang kedua ada menentukan struktur 3D, protein dan DNA serta mempelajari interaksi obat dengan targetnya. Kemudian dapat mengetahui struktur polimer dan bahan yang berpori. Selanjutnya yaitu prosedur analisis. Pada tahap ini yang pertama sampel dilarutkan dalam pelarut terdeuterasi dan dimasukkan tabung NMR dengan standar TMS. Standar TMS ini digunakan sebagai acuan nol pada skala pergeseran kimia. Yang kedua yaitu tabung NMR diputar di dalam spektrometer untuk memperoleh data spektrum, baik melalui pengukuran NMR proton, NMR karbon 13, maupun NMR 2 dimensi, untuk memperoleh informasi struktur molekul secara lebih lengkap. Yang ketiga yaitu sinyal yang diperoleh, kemudian diolah menggunakan FTIR untuk mengubah data dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Yang keempat yaitu spektrum hasil transformasi ini selanjutnya diinterpretasikan berdasarkan pergeseran kimia, pola kopling, dan integrasi sinyal, sehingga informasi struktur molekul dapat ditentukan secara detail. Penerapan NMR dalam bidang industri. Salah satu penerapan spektroskopi NMR dalam bidang industri yaitu pengembangan lithium-ion baterai. NMR berguna untuk mengidentifikasi struktur komponen elektrolit dan menganalisis pembentukan lapisan sel pada elektroda. Teknik ini menyelidiki dinamika ion dan interaksi molekul di dalam baterai, memberikan wawasan tentang mekanisme transportasi dan efisiensi konduktivitas ionik. NMR lithium 7 ini memungkinkan identifikasi langsung kondisi litium, memantau degradasi elektroda, dan mengevaluasi efektivitas lapisan pelindung, sehingga menjadi alat kunci dalam riset dan pengembangan baterai lithium industri. Selanjutnya yakni pada penemuan dan pengembangan obat atau drug discovery. NMR digunakan untuk mendeteksi interaksi obat dengan target, melakukan screening kandidat obat, serta memberikan informasi struktur molekul dengan mengamati perubahan sinyal inti atom, yakni biasanya hidrogen 1, karbon 13, dan nitrogen 15, ketika pada kondisi molekul bebas dan molekul sementara berikatan dengan target biologis. Interaksi tersebut mengubah sifat magnetik molekul dan perubahan tersebut terdeteksi oleh NMR.
Selanjutnya yakni pada bidang industri, teknik perminyakan atau petrofisik, and enhanced oil recovery. Prinsip kerja nuklir magnetic resonance dalam industri perminyakan didasarkan pada respon inti atom hidrogen 1 yang terdapat pada fluida seperti air, minyak, dan gas di dalam pori-pori batuan reservoir magnet. Ketika sampel batuan atau formasi reservoir ditempatkan dalam medan magnet kuat, inti hidrogen akan sejajar dengan medan tersebut. Selanjutnya, push gelombang radio diberikan untuk mengganggu keseimbangan ini. Setelah push dihentikan, inti hidrogen kembali ke keadaan awal dan memancarkan sinyal relaksasi yang direkam oleh alat NMR. Sinyal ini dianalisis berdasarkan waktu relaksasi longitudinal dan transversal. Nilai T1 dan T2 ini sangat dipengaruhi oleh ukuran pori, jenis fluida, serta interaksi antara fluida dan permukaan batuan. Oleh karena itu, dari analisis relaksasi NMR dapat diperoleh informasi penting mengenai porositas, distribusi ukuran pori, saturasi fluida, dan sifat aliran fluida di dalam reservoir tanpa merusak sampel batuan. Selanjutnya, untuk studi kasus, di sini terdapat air limbah hasil produksi industri minyak diketahui mengandung kontaminasi berupa minyak, khususnya naphthenic acid atau Na. Metode analisis konvensional seperti GCMS, LCMS, dan FTIR memiliki keterbatasan dalam hal ambang, deteksi, dan kompleksitas operasional. Pada spektrum HNMR, wilayah pergeseran kimia tertentu dapat dikaitkan dengan gugus fungsional penyusunan minyak. Daerah 0,5 sampai 1,0 ppm mempresentasikan proton pada gugus alifatik, sedangkan wilayah 6,5 sampai 8,5 ppm menunjukkan keberadaan gugus aromatik. Perbedaan wilayah pergeseran kimia ini dimanfaatkan untuk membedakan jenis senyawa hidrokarbon dalam sampel, sehingga kontaminasi minyak pada air limbah dapat diidentifikasi dan dikualifikasi hingga tingkat ppm. Untuk meningkatkan sensitivitas analisis, khususnya pada konsentrasi rendah, metode HNMR dalam studi ini dikombinasikan dengan teknik solid phase extraction atau SPE sebagai tahap prakonsentrasi. Oleh karena itu, spektroskopi NMR dipilih sebagai metode analisis dalam menangani kasus pencemaran air limbah berminyak, karena mampu memberikan informasi struktural sehingga kuantitatif secara akurat, efisien, dan minim interferensi matriks. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.